siaran di radio habis berganja, wah kalimat tuh keluar. Udah tuh, Kurangnya. kalau mau ngepek, lancar dia. kalau mau ngepek cewek, Merli, kita ganja dulu. Begitu kita masuk ke rumahnya, mata kita pun sayu. Betul. Macam obat ngicem kita jalan. Steady kita rasa. Kenapa? Ganja itu lebih banyak kepada halusinasi. Betul, itu yang dimaksud tadi. Ya, jadi bahayanya tidak lihat. Aku lihat sekarang. Rata-rata kawan-kawan aku yang penghisap ganja sukses semua kok. Karena sekarang ada sukses satu lagi di keluarga. Dia akan larang anaknya menghisap ganja. Ya, macam aku misalnya. Aku nggak tahu bagaimana ganja itu bahayanya. Ya, mulai dari obat, mandraks, ogadon, ya, nambutal, rohypnol. Wah, apa semua dulu? Rohypnol sampai dumolit. Kita tahu. Nah sekarang begitu anak kita miring-miring sedikit di rumah, udah tahu kita. Jadi ada lagi yang tadi aku ada tambah sedikit yang ganja aku bilang dimakan dan motivasi berbeda. Tadi kan bicara tentang ekstasi. Aku itu makan ekstasi itu waktu kuliah. Tapi aku nggak tahu itu obat terlarang. Aku beli amfetamin sulfa itu di apotek Jalan Serdang. Kalau mau belajar malam, aku makan. Tapi pagi aku nggak ngantuk. Tapi begitu selesai mau ujian, mulai mau ngantuk. Makan lagi, separuh lagi. Nah, besok baru tidur 2 hari. Nah, jadi memang itu baru tahu terakhir rupanya yang amfetamin amfetamin sulfa namanya itu kita beli cuma RM1 ya, 2,5 perak satu. Ingat ya Bang ya? Nah, itu rupanya bahan baku ekstasi baru tahu akhir-akhir ini. Nah, dulu kita motivasinya kan sampai aku juga waktu supir loh, supir Ban Aceh Medan. Jadi salah itu tuh sekarang kalau orang sekarang makan sanaks ya. Sanaks itu apa aku nggak tahu. Sebenarnya kalau ilmiahnya sebenarnya itu kan dipisahkan antara narkotika dan psikotropik. Psikotropik ini sejarahnya sebenarnya obat-obat yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Itulah ekstasi, rohypnol, mandraks dan semacamnya. Termasuk sebenarnya amfetamin. Tapi kemudian dalam kenyataannya kemudian disalahgunakan. Sebenarnya kalau tidak disalahgunakan, seperti minuman keras juga. Kalau ini kawan-kawan kalau tidak ngebir dia, tidak jalan pikirannya kan. Tapi ada juga kemudian kalau tidak berlebihan, baru kemudian itulah yang menjadi beban. Ketika menjadi ketergantungan Pak Idrus, itu kemudian menjadi penyalahgunaan, jadi efek. Makanya Bang Burhan, itu kena Bang Baharudin. Kenapa Islam itu melarang minum? Karena memang tidak bisa terjamin bahwa kalau minum itu bisa terkontrol. Itu bahaya kan? Makanya di Islam itu tidak ada dilarang berzina, Bang. Yang dilarang itu hindari zina. Maksudnya jangan dekati zina, bukan zinanya, jangan dekatin. Karena kalau didekatin berzina nanti akhirnya. Kan sama aja dengan yang tadi. Zina itu yang datang gawak macam mana? Jauhi, jangan dekatin. Durian, montong. Jadi side effect istilahnya itu jadi duriannya pakai ganja tuh Bang. Jadi istilahnya itu yang dihindari itu dan kemudian menjadi masuk pada pengaturan hukum itu adalah side effect-nya, efek sampingannya. Ketika hilang sadar, tidak ketergantungan, baik khususnya adiksi namanya. Ada juga ketergantungan ini bagi dua. Kalau seperti merokok habituasi cuma apa aja, tapi kalau adiksi tubuh pun berpengaruh. Itu yang kemudian kalau udah tingkat sakau, saya sudah lihat langsung orangnya, orang yang sakau habis-habisan, teriak-teriak dan mengganggu. Dari pembahasan kita nih, apa yang salah terhadap yang penggunaan narkotik itu di Fakultas Ilmu Budaya? Pertama yang paling sebenarnya cuma susah juga. Ketika itu sudah menjadi aturan hukum, itu menjadi terikat semuanya. Kalau ini sudah menjadi peraturan, baik penyalahgunaan, terutama penyalahgunaan yang dihindari. Kalau pengobatan itu kan harus melalui dokter. Obat-obat kesehatan jiwa positif dia. Orang lagi tidak bisa tidur dikasih obat obat supaya tidur, obat gelisah dikasih obat penenang, itu positif. Ketika kemudian itu disalahgunakan tanpa petunjuk dokter karena pengaruh dan tidak ada apanya, hubungannya menyalahi hukum. Nah, karena itu kemudian pertama menyalahi hukum. Itu sudah yang pertama. Ada undang-undangnya, ntar saya ambil. Kemudian yang kedua lagi dampaknya tadi, bukan kepada diri dia aja,
Ketika dia sudah tergantung, sudah sakau mengganggu orang lain. Ya. Dan agama juga mengharamkan. Jadi sebenarnya ya, ketika kemudian persoalan tadi udah jelas seperti ini, masa kemudian dari lembaga ilmiah melakukan hal seperti itu? Wah, berarti jadi bukan lagi kuadrat, dampak pikirnya panjang kan, berlapis-lapis gitu loh. Jadi memang Bang, coba tanya Bang Barudin, tanya Jaya. Jaya ini orang kampus nih, dia kan dosen. Jadi kira-kira bisa mungkin memberi sedikit gambaran ke kita lah, apalagi di Medan tahu. Gimana tuh Jaya mengenai narkoba di USU? Iya, sebenarnya USU itu kan dulu dinyatakan menuju World Class University. Aku khawatir bukan World, tapi WOS. World Class University. Iya. Yang Ya, salah kenapa? ya. Karena ya sebenarnya masalah kejahatan, ya artinya yang apa namanya, yang tidak dibenarkan di USU itu bukan hanya itu. Dulu kampus USU mungkin satu-satunya universitas yang tidak buka kampus dan tidak buka perpustakaan sampai malam cuma tutup, jam 5 tutup. Ya, Di mana di dunia ini ada perpustakaan universitas tutupnya jam 5? Nggak ada itu. Aku kuliah di Malaysia jam 10 malam baru tutup. malah ada yang 24 jam. Ya, makanya. Kalau kita udah S2, S3 boleh ngambil 24 jam, ngambil kamar boleh. Sekarang di USU itu kenapa dulu? Kampus makin besar, akhirnya jam 5 tutup semua, keluar dari kampus. Kenapa? Takut orang pacaran di kampus. Nah, jadi pengalaman yang kau bilang itu dulu ingat aku Jaya. Aku kan siaran sampai malam, biasalah siaran di radio. Aku yang bisa sampai pagi itu di kampus. Karena siaran di radio. Jadi pernah tengah malam ada yang nelfonnya fan-nya radio USU, yang dengar radio USU nelfon pacaran di kampus ditangkap sama preman di situ kan. Betul kayak kau bilang itu. Jadi itu tempat orang pacaran yang 12 malam segala macam. Jadi jadi dengan penentuan jam yang segitu kan preventif kan. Kan bagus itu, apalagi masalahnya. Bukan, selain itu juga ada narkoba nih. Narkoba ini kan mulai muncul nih. Jadi selain pacaran, mulai muncul juga narkoba. Ya itu pasangannya itu. Pada saat dulu ketahuan orang mengedar narkoba, tempatnya tahu lah itu, di sini tahu itu nggak mungkin. Satpamnya tahu semua. Nangkap orang pacaran dia tahu, nangkap narkoba dia tahu. Tapi kenapa pada waktu itu tidak dilakukan penindakan? Ya dulu kalau Bang Halis tahu dia Stanaria tuh Bang ya, si Barabas Bang ya. Nah, dia jual ganja yang sudah dilinting. Jadi kalau kita beli dalam bungkus rokok, masukkan ke bungkus komodor tuh, sangka orang terlalu. Jadi Bang Barudin nanti kayak gini gak ngerasain dia karena dia cepat pergi dari Medan. Kalau awal itu kan tahu juga. Saya kan sekolah di situ, tapi kemudian tidak dunia seperti itu tidak. Tapi kan kalau saya sedih juga kalau seperti itu sebenarnya. Apalagi seperti ini kan rektornya kebetulan katanya baru anak muda. Kemudian wali amanahnya malah ketuanya dulu todong ganti Bang Panusunan almarhum, sekarang katanya malah adik bekas dubes di Argentina. Artinya udah orang Harvard. Ya, jadi itu yang heran aku aku potong sebentar. Ya. Makanya agak terheran aku waktu ketua MK kita. Ya. Ada ganja di meja kerjanya dan sekarang sumber hidup kan. Ya. Aku berpikir ini orang kan di bawah aku usianya. Tapi aku tanya, kemana kau waktu muda dulu? Waktu orang berganja-ganja kau ngapain? Nah, baru udah tua baru berganja. Mungkin bukan waktu tua berganja dia itu dari muda udah. Mungkin dulu pada saat dia problem solvernya masih begitu. Kalau ada masalah itu dia terbawa kebiasaan. Jadi Bang Halis, aku setuju Bang Halis ini mengajak kita ke sana. Yang bisa membendung itu semua adalah moral dan agama kita. Ya memang, nanti ujungnya memang akan ke situ. Ini undang-undangnya saya sudah bilang narkotika psikotropik sudah. Ada nggak di situ hukuman bagi orang yang menghisap ganja seperti aku dan kawan-kawan dulu ya, menghisap ganja itu untuk cari feeling. Aku cari feelingnya aja. Sedap kali. Bukan mau mabuk, bukan. Orang menghisap itu dia tidak mau mengatakan dijelaskan untuk cari feeling atau cari inspirasi, nggak ada hubungannya. Menghisap selesai atau mendagangkan. Jadi maksudin kalau kita mau lancar kita buang air besar, mau lancar berak, rokok, bayar lancar.
Kalau merokok tak keluar, Pak ya, Bang. Kalau merokok kan memang tidak ada larangan. Kalau merokok. Jadi ada juga orang yang merokok supaya bisa ke berak, mesti ngisap ganja dulu, ada. Nggak ada Bang larangan, tapi masih secara persuasif lah. Kan rokok juga dilarang Ya. secara persuasif ya. Ada Tapi intinya gini, ada ya, totok promonya, ada Ya, totok ya. Kalau- promonya. ya. Dan kemudian cobalah bayangkan perguruan tinggi ini, Pak Jaya aja baru mengetahui, wah kalau masuk berita dunia ini menarik itu jam 5 udah ditutup perpustakaan. Wah itu kan sedih mendengarnya. Walaupun menghindari kan mestinya semua perangkat yang di situ itu sudah tahu, oh ini bukan tempat itu gitu loh. Kalau sekedar pacaran sih dia bisik-bisik ya nggak apa-apa biasalah. Tapi Kalau pegang sih jelas, nggak bisa bisik. ya, Pegang, raba-raba. ya, tapi kalau sudah sampai pada tingkat seperti itu larangan itu kan rasanya kok ya mestinya itu yang saya katakan tadi sudah ada pimpinan. Gini juga, Bahar. Jadi kalau kita mau coba membandingkan kenapa jam 5 di Medan, jam 10 di Malaysia, jam 9 di Jakarta, kan karakter masyarakatnya itu kan beda-beda ya kan. Tapi aku Pak, lagi cemas, Pak. ini bang cara pandangnya itu tidak bukan persoalan masyarakatnya, cara pandangnya lembaga itu adalah lembaga yang sama. Itu loh, Tapi bukan kan harus ada persuasifnya kan begitu ya. Jadi kan seperti yang dikatakan digambarkan oleh Jaya tadi, itu akan dikhawatirkan akan terjadi suatu peristiwa pacaran atau apa. Nah untuk mengantisipasi itu maka dibuat yang demikian. Undang-undangnya begitu kan peraturan rektornya. ya, Tapi kalau dibebaskan, itu kan yang orang yang memang membuat efek sampingan, sementara orang yang perlu, yang penting, yang umum sifatnya ya tidak mengikuti itu dong aturannya, mengikuti kepentingan lebih luas. Jadi yang jangan dilihat karena ada penyimpangan sedikit. Solusinya kan barangkali bisa diambil siangnya. Pokoknya kan dikasih tahu batas jam 5. Serupa dengan vaksin juga lah. Sampai jam 12. Ya, datang jam 9. Tapi aku nggak gitu cemas itu. Seandainya perpustakaan tutup jam 5, nggak cemas. Kenapa? Karena kita sekarang pun di meja kerja kita, di meja belajar kita, ini pun ada, sudah lengkap ini perpustakaan. Kita tinggal buka Google saja. Jadi tidak perlu. Jadi aku malah bukan, mungkin yang buat heboh gini. Kecemasan aku tuh begini, satu saat perpustakaan itu tidak akan ada. Kita tinggal buka. Lagian bukan yang buat heboh itu gini Bang, yang buat heboh itu karena itu lembaga pendidikan, lembaga perguruan tinggi. Jadi bukan persoalan apanya. Jadi yang menjadi perhatian sekarang kita kan gini. Ada itu harus menjadi perhatian. Jadi, preventif. Apa preventif? Kalau seandainya banyak satpam, banyak security segala macam dan mereka tahu, mereka membiarkan. Nah, bagaimana pimpinan perguruan tinggi itu menyikapi itu? Kan itu yang paling penting sebenarnya. Kita bicara mau world class university. Tapi di sininya kita abaikan hal seperti ini gitu loh. Makanya kita harus pisahkan. Jadi bukan perpustakaan itu sebagai suatu apa? Nah, dia kan ilustrasi aja yang ketika itu Jaya itu ilustrasi. Kalaupun ada pacaran di perpustakaan, ada yang CCTV. Karena yang saya tahu aku pun dibuka akun perpustakaan jam 7, jam 4 pun nggak ada yang masuk lagi. Serupa dengan praktek dokter saja sekarang kan begitu. Sebenarnya main telepon aja nanti baru datang dia kereta ada pasien. Sebenarnya ya Pak Jaya tadi memberikan itu masalahnya. Catatan itu, ini kan masyarakat ilmiah, apa lembaga perguruan tinggi, bukan juga suci tidak, tapi bahwa aturan kehidupan normal itu tidak seperti itu begitu. Dan apa tindakan kampus itu akhirnya terhadap mereka? Sekarang kita yang kemarin aku baru tanya ke mereka ya teman-teman lah. Aku kan nggak tahu juga begitu dengar kan kaget juga gitu ya. Tapi yang buat aneh Bang atau Ifat Tuman teman-teman lah, yang di Indonesia ini kan aneh begitu. Ada di lembaga kayak perguruan tinggi itu ada sesuatu jadi memang enak untuk dibicarakan, jadi blow up. Misalnya kita bicara ada satu departemen yang ngurusin orang ibadah dan sebagainya, di sana misalnya ada korupsi, kan itu kan juga jadi apa namanya? Jadi kontradiktif banget gitu ya yang terjadi. Iya. Ya. Karena begini Pak Idrus, kita kan selalu
dalam dunia ilmiah, Pak Jaya paham tuh pasti merasakan orang-orang perguruan tinggi yang menerangi kehidupan masyarakat. Jangan kemudian kebiasaan di luar itu kemudian mempengaruhi ke dalam. Jadi Pak Tengku jangan kemudian gara-gara di sana preman semua ya kemudian jadi kehidupan menghindari. Tidak begitu, justru bagaimana Pak ini yang memberikan pencerahan. Sebenarnya kan banyak sekali dalam kehidupan kita ini, apalagi menyangkut pemerintah yang tidak kemudian tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan nurani tadi Pak Idrus bilang. Nah justru perguruan tinggi yang memberikan arahan itu semua, mempengaruhi itu semua. Apalagi nanti tema ini pasti larinya ke pendidikan. Nah kalau pendidikan kan perguruan tinggi kan memang pendidikan tinggi. Kalau udah pendidikan tingginya aja begitu, bagaimana mungkin kita lagi mempengaruhi pendidikan PAUD, pendidikan di tingkat dasar, di tingkat menengah. Itu loh Pak Tengku. Makanya memang saya sedikit melihatnya ketika ini sudah masuk ke dunia pendidikan tinggi, itu kan kita, ya lantas siapa lagi yang memperbaiki? Kita berharap mereka lah yang memberikan. Betul. Itu kan sudah lihat garis wabah tuh kan. Oleh Bung Bahar tadi kan sudah digambarkannya garis wabah tuh ya, bahwanya mungkin dari tingkat atas turun ke level sampai ke PAUD itu kan suatu garis yang mungkin dampak daripada wabah tuh kan di situ. Tapi sampai hari ini kita belum menciptakan vaksinnya. Bang Ali, aku sampaikan kembali ke vaksinnya. Ya, Sebenarnya apa yang sebenarnya kembali ke cerita itu tadi, ya vaksin tapi tidak dalam quote and quote. Karena ini menyangkut pendidikan, barangkali tidak ada vaksinnya, ya manusianya lah yang diberi ilmu. Ini yang harus kita pikirkan. Nah ya. Ini wabah yang paling lebih ngeri. Kita rasakan, kita punya anak cucu, punya generasi ke bawah. Kalau COVID ini tadi selesai, dia mati, kalau mati habis. Tidak bisa, mungkin saja tidak kena ke semua. Tapi kalau ini, coba sampai berapa generasi akan terus nih Bung. Ya, itu dia. Saya setuju. Ada satu informasi lain. Itu lapangan Merdeka. Itu kan dulu kosong. Nah, dirubahlah jadi Merdeka Walk. Kuasai oleh orang lain. Apa alasannya? Wah, itu lapangan Merdeka kan jadi tempat mesum. Makanya dirubah mereka lah jadi kegiatan seperti itu. Bukan hanya itu. Sama beringin. Dibuka rumah gubernur. Itu dinyatakan. Daripada tempat mesum, bagus dijadikan ikon kota Medan. Mau dibangun untuk masjid 4 tingkat di situ. Oh gitu. Itu yang mempengaruhi, yang berbicara itu orang perguruan tinggi. Yang membenarkan di situ bisa dibuat bangunan, diarahkan ke yang lain. Nah, aku bilang, kalau memang di situ tempat mesum, yang salah kalian. Tidak akan terjadi tempat mesum kalau tempat itu tidak gelap. Ya. Betul. Sayangkan tempat itu sediakan berkeliling satpam. Di USU juga gitu. Betul. Yang satpamnya cuma buka satu pintu. Terus nanti raja pelan-pelan tangkap. Kenapa macam gitu? Buat terang berderang, jalan satpam. Nggak akan ada orang mau pacaran gitu. Makanya aku gambarkan tadi Jai, aku juga kaget. Karena aku lama juga nggak ke USU ya. Pada saat aku pas ke sana, aku lihat kok ada tempat warung-warung gitu di dekat Fakultas KU itu kan. Wah, ini potensi ini untuk orang berbuat kejahatan di sini karena bisa tersembunyi. Harusnya kayak kau bilang tadi harus terang benderang bersih. Jadi orang juga kan, aku bukan puji-puji lah ya. Kadang-kadang kasihan juga kita lihat di Sumatera itu masih banyak universitas yang di bawah USU kayak Unsia segala macam. Ya bukan apa, karena aku alumni USU jadi ini. Apa yang bisa terbahasakan itu sekarang? Jangan gelap, terang pun itu seorang maksiat. Iya, tapi